Masjid Jamik Bengkulu pada awalnya merupakan sebuah bangunan kecil yang dikenal dengan nama Surau Lamu atau Masjid Tua. Di awal abad ke-18, Surau Lamu dipindahkan dari mulanya berdiri di Kelurahan Bajak atau di sekitaran makam pahlawan Sentot Ali Basya, ke lokasi sekarang di Jalan Letjen Suprapto, Kota Bengkulu. Bangunan Masjid Jamik pada awalnya sangat sederhana, terbuat dari bahan kayu dengan atap rumbia. Masjid ini didirikan oleh Dayeng Makule, seorang saudagar keturunan Bugis Sulawesi Selatan yang menetap di daerah Tengah Padang, Bengkulu. Keluarga Bugis datang ke Bengkulu, kemudian disambut oleh Pangeran Sungai Lemo, kemudian diberi sebuah tanah yang cukup luas, disuruh membuka sendiri, dan tanah itu meliputi dari Lawang Jawi sampai ke pendakian, Pintu Batu sampai Pengantungan, sampai ke Kelawit, termasuk wilayah-wilayah yang terdekat ini. Dan kemudian setelah dibuka, itu kemudian diberi namanya Tengah Padang. Nah, di saat itu kemudian setelah banyak bermukim masyarakat sekitarnya yang kemudian didominasi oleh para kaum Bugis ini, akhirnya ada ide untuk mendirikan sebuah masjid 40 mukim namanya. Seiring berjalan, Masjid Jamik banyak digunakan masyarakat hingga tiba masa pengasingan Bung Karno di Bengkulu pada periode tahun 1938 hingga 1942. Dalam masa pengasingannya di Bengkulu, banyak hal yang dilakukan Bung Karno. Salah satunya merenovasi bangunan Masjid Jamik yang saat itu masih sangat sederhana. Tetapi keinginan Bung Karno untuk merenovasi Masjid Jamik sempat mendapat penolakan dari kaum-kaum yang berpengaruh kala itu. Namun setelah dilakukan pendekatan, Bung Karno akhirnya bisa merenovasi Masjid Jamik dengan tetap mempertahankan bentuk awal yang bersejarah. Bung Karno tahu persis bahwa untuk merenovasi masjid ini dia tidak ingin menghilangkan bangunan-bangunan yang tradisional yang sudah melekat menjadi ciri khas dari masyarakat Bengkulu saat itu. Sehingga apa yang dilakukan oleh Bung Karno ini sekedar mempercantik diri, walaupun memang ada bagian-bagian yang harus ditinggikan, dindingnya harus ditebalin gitu. Bung Karno merenovasi Masjid Jamik dengan mempertahankan struktur lama bangunan masjid. Namun ada satu bagian yang ditambahkan Bung Karno, yakni pada bagian atap. Bagian atap masjid dibuat bertumpuk dan bertingkat 3 berbentuk limasan kerucut dengan celah pada pertengah atap. Desain atap ini merujuk pada rumah adat khas Bengkulu. Masjid Jamik memiliki 3 bagian inti, diantaranya ruangan ibadah, serambi, dan tempat wudhu. Desain Masjid Jamik memiliki corak arsitektur Jawa dan Sumatera, dengan bangunan utama berukuran 14,65 meter persegi. Di dalam bangunan utama terdapat mihrab serta mimbar bercorak Istanbul dengan 4 buah anak tangga. Atas keunikannya, pada tahun 2004 Masjid Jamik ditetapkan sebagai salah satu bangunan cagar budaya oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Selanjutnya pada tahun 2010 penetapan Masjid Jamik sebagai cagar budaya diperkuat dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya. Tim Liputan, Kompas TV Bengkulu.